tahun 2023 akan menjadi pentas utama tim Indonesia U20 yang akan bermain di Piala Asia dan Piala Dunia Junior. Tak hanya menggelar pelatnas jangka panjang, Garuda Muda membuka kesempatan pemain berdarah Indonesia untuk membela Garuda di dada. Dua pemain calon naturalisasi Timnas U20, Justin Hafner dan Ivar Janner, telah tiba di Indonesia. Keduanya merupakan rekomendasi dari pelatih Sinteyong. Kedua pemain berdarah Eropa ini tengah menjalani proses untuk mendapatkan paspor Garuda alias menjadi warga negara Indonesia. Kebetulan di dalam tubuh mereka mengalir darah Nusantara. Saat ini sejumlah agenda padat tengah mereka ikuti, seperti berjumpa dengan Ketua Umum PSSI hingga menjalani tes kesehatan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyebutkan, Kemenpora siap membantu percepatan proses naturalisasi bagi calon pemain yang menjadi rekomendasi PSSI. Pada suatu negara, rakyat atau penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari segi hukum yang terdiri dari warga negara dan orang asing. Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Orang asing ini dilindungi oleh hukum internasional. Perlindungan berupa: satu, negara yang ditempati harus memberikan hak-hak tertentu. Yang kedua, orang yang tidak dibebani kewajiban tertentu yang berlaku di negara yang ditempati. Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara dan diakui oleh undang-undang. Perbedaan orang asing dan warga negara: hanya warga negara saja yang memiliki hak-hak politik, dan yang kedua, hanya warga negara yang mempunyai hak diangkat menjadi jabatan negara. Asas-asas kewarganegaraan ada asas kelahiran, yaitu ada asas ius soli dan asas ius sanguinis. Masalah kewarganegaraan. Asas yang dianut oleh suatu negara dengan negara lain berbeda. Kondisi demikian menimbulkan persoalan status kewarganegaraan seseorang. Hal ini menimbulkan seseorang dapat saja memiliki kewarganegaraan ganda bipatrid, ada yang tidak memiliki kewarganegaraan apatrid. Bipatrid terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas segaunis lahir di negara lain yang negara tersebut menganggap bahwa tersebut warga negaranya. Apatrid terjadi apabila seseorang anak yang negara orang tuanya menganut asas ius soli lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Asas perkawinan. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan mencakup: 1. Asas kesatuan hukum, 2. Asas persamaan derajat. Bagaimana cara memperoleh status kewarganegaraan? Yang pertama, citizenship by birth, yaitu cara memperoleh status kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Yang kedua, citizenship by descent, yaitu cara memperoleh status kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Yang ketiga, citizenship by naturalisasi, yaitu orang asing. Bagaimana cara orang asing mendapatkan status kewarganegaraan? Yang keempat ada citizenship by registration, di mana cara memperoleh status kewarganegaraan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang dianggap cukup, dan pendaftarannya lebih sederhana daripada proses naturalisasi. Yang kelima ada citizenship by incorporation of territory, yaitu proses memberikan suatu status kewarganegaraan yang terjadi karena perluasan wilayah negara. Proses naturalisasi. Yang bersangkutan mengajukan permohonan karena diberikan dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjajah pada negara tersebut. Dari ketentuan yang saya sebut, maka naturalisasi dibagi menjadi dua. Naturalisasi biasa. Naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan. Permohonan kewarganegaraan itu dilakukan sebagai berikut. Permohonan diajukan secara tertulis dan bermateri kepada materi kehakiman melalui
pengadilan negeri atau perwakilan RI di tempat tertinggi permohonan. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia serta bersama dengan permohonan itu hanya disampaikan bukti-bukti tentang umur, naturalisasi istimewa, kewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah atau presiden, dapat persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap suatu negara. Kehilangan kewarganegaraan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah renunciation. Renunciation adalah tindakan sukarela seseorang untuk menanggalkan salah satu dari 2 atau lebih status kewarganegaraan yang diperolehnya dari 2 negara atau lebih. Yang kedua adalah termination, penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari negara lain. Yang ketiga ada deprivation atau suatu penghentian secara paksa atau pencabutan dari status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam proses perolehan kewarganegaraan. Bukti sebagai warga negara. Yang pertama ada akta kelahiran, yang kedua ada kutipan pengangkatan anak asing, yang ketiga surat perwarganegaraan karena naturalisasi. Kewarganegaraan adalah hubungan individu dengan negara. Kewarganegaraan menunjukkan kebebasan dan warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab tertentu. Secara umum, warga negara punya hak politik penuh, hak untuk memilih dan memegang jabatan publik. Sekian dari kami, terima kasih.